Oke ya, sini 1, 2. Oke, baca dulu 1, 2. Oke, tahan. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penopang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu, Ayah. Jika aku
Aku hanya memanggilmu ayah. Bisa aku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu ayah. Jika aku telah jauh darimu, aku hanya memanggilmu ayah. Bisa aku kehilangan, aku hanya mengingatmu ayah. Jika aku telah jauh Laku kita solanasang bayi melo kita rapa mo berana yaitu ibadah pelepasan jenazah ladi peranduk apa kikua tabe laku ibu olona ibu pendeta sisola majelis gereja Toraja Jemaat Bala tabe laku olona ibu pendeta yumai gereja Kibait batu-batu pira-pira bapak ibu pendeta turampo yumai batu pira-pira inan tabi lako paranuanan lantai tondok sia latamanna yomai batu pira inan tabi lako pekamberan pekaindoran lantai tondok sia yatu tamanna yomai batu pira inan tabi lako to perenge sia lako to ke masyarakat toko pendidik pemerhati kesehatan sia pemuda undang nalako toko pemuda sia toruan indo tabe lako toma perintah lantai tondok siya tu taman na yung may batu pira inan undong pi lako keluarga masusa tu na pebatang limbang inde ka masusan kukambay melo kita rapa mo nasang taparanduk itu ibadah bersama dengan keluarga dengan kasih almarhum Christian Raba batu ditambay kaboro Nenek Emilka na yatu lauran batu pira-pira petengkan lata oleh solanasang ia matu pembukaan na mapenduan na ibadah mapentalun na penyerahan batu pira-pira pawai mata mapempisan na pawai mata yung may Gereja Toraja Jemaat Bala Gereja Toraja PKB Gereja Toraja Jemaat Bala Persekutuan Wanita Gereja Toraja Jemaat Bala Persekutuan Gereja Kibait Bala PKW Gereja Kibait Bala Kelompok Tani Balkes Pak Wimata yung may alumni SD Otin tahun 1999 maafin na apa-ana yang untuk acara penyampaian dari pemerintah maafin liman na ungkapan hati dari keluarga maafin nanana pengusungan mayat dan penutup nakukuam bay melo kita rapa taparanduk itu ibadah yang betul na pimpin Gereja Toraja Jemaat Bala
bersama Ibu Pendeta Semar Parinding STH dan mahasiswa UKI Toraja. Disilakan. Selamat siang bagi kita semua. Segenap rumpun keluarga yang berduka, bahkan kita yang hadir dalam pelataran duka saat ini, mari kita tinggalkan sejenak kesibukan kita satu dalam persekutuan kita melihat tata ibadah pemakaman almarhum Christian Raba. Saya mengundang sidang pergabungan untuk bangkit berdiri. Bagi yang memungkinkan untuk berdiri, kita mengangkat pujian Banyak Perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, yang apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ibadah pemakaman saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus.
Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Tidak seorang pun dari kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, atau jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Karena untuk itulah Kristus mati dan bangkit, supaya Dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang pegang kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Tak pernah berubah iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat.
setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya kuasa-Mu sempurna. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
Mari berdoa untuk firman Tuhan kita. Berdoa. Di siang hari ini ya Tuhan, dalam momen keheningan, sekiranya kesempatan bagi kami mengingat, merefleksikan diri kami pribadi lepas pribadi akan dihantar di tempat peristirahatan terakhir. Kami menangis, berduka seperti kesaksian imannya disampaikan oleh anak dan cucu. Itu perasaan, rasa kehilangan, karena kami akan berpisah dengan orang yang kami sayangi. Di kekuatan itu kami percaya. Pakai hamba-Mu menyampaikan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 31 sampai pada ayatnya yang ke-39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Akan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Saya berikan tema, tak terpisahkan dari kasih Kristus. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. Tema yang akan direnungkan dalam ibadah pemakaman orang tua yang kita kasihi, tabeku pokaday tusang rarana, Bapak Christian Raba. Tak terpisahkan dari kasih Kristus. Nyanyiannya dikumandangkan dari keluarga. Dia menangis. Dia merasa kehilangan sebagaimana yang disampaikan dalam pujian dalam dunia ini. Namun kembali dijawab pujian dari keluarga bahwa dalam situasi apapun ada pengharapan. Perpisahan dengan orang yang kita kasih sebentar akan menghantar anak dan cucu, istri, saudara bersaudara, jemaat. Patondokan akan menghantar almarhum Christian Toding untuk Christian Raba.
campur dalam hati. Dan di dalam momen hening ini Firman Tuhan mengangkat mata kita. Ini pernyataan iman yang sangat agung. Sebab aku yakin tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Pengalaman iman yang agung. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mengapa Paulus berbicara dengan pernyataan iman seperti ini? Jemaat saat itu diancam oleh Kekaisaran Roma. Ia berbicara kepada umat yang hidup di dalam umat yang hidup umat yang hidup dalam penindasan, umat yang hidup di dalam ketakutan. Mereka berkata, jika Allah di pihak yang dapat iman Kristus pun kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak ada. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Paulus menyebut dua hal ini, baik mati maupun hidup, karena dua hal ini paling menakutkan bagi manusia, mati dan hidup. Kita bisa dikonak-konak kalau lonceng sudah mau memanggil untuk kita. Hidup, kenapa hidup itu sebuah hal yang menakutkan? Hidup bisa penuh ancaman. Hidup bisa penuh penderitaan. Hidup bisa penuh tekanan. Dan kematian dianggap akhir dari segalanya. Mati tidak dapat memisahkan manusia dari kasih Kristus. Artinya kasih Kristus lebih besar daripada kekuatan dunia manapun. Dan sepanjang sejarah manusia, maut selalu tampak sebagai kuasa yang paling pinang, yang dapat menahannya. Bahkan obat yang sangat mahal pun tidak dapat menahan yang namanya kematian. Ya. Jadi mereka di kota anak Pak Berani. Mata kota aku nasa baat ibu dan bahasa kasih salah. Salah yang mana ini kita main. Porokan. Hah? Porokan. Lapa abaranin. Atau porokan. Cocok nih. Lapa abaran. Atau porokan. Semua akhirnya masuk ke dalam keheningan kubur. Masuk dalam keheningan kubur. Pokoknya dunia ini akan ditinggalkan. Percaya itu saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Mak kontra hari keheningan ini. Ya telino Pak Bongian. Mintuk i menumpang. Mintuk itu saya. Namanya di foto mak kontra lah. Yan natap mo kontra atau menumpang riki yan liko menumpang berarti sementara riki kita lambino suruga inan marindin na pasakaran itu. Kubur sering digambarkan tempat yang sunyi, tempat di mana manusia akhirnya sendirian. Tidak ada keluarga yang tinggal di sana, tidak ada sahabat yang menetap di sana. Tidak ada suara manusia yang menemani di sana. Dan secara manusiawi kematian tampak seperti cengkraman terakhir. Di titik itu Injil berbicara.
sesuatu yang sangat mengejutkan. Paulus berkata, bahkan maut pun tidak dapat memisahkan manusia dari kasih Kristus. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana mungkin? Jawabannya terbukti. Yesus mati, tapi dia bangkit. Yesus mengalami penderitaan di salib. Yesus menghembuskan napas terakhirnya. Bahkan tubuhnya diletakkan di dalam kubur. Artinya, waktu di kubatunan, yaitu kematian kita. Yaitu kematian nate ambek dulu na pemate po Yesus. Tapi dia tidak berhenti pada mati. Tapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit. Kuasa maut tidak lagi menjadi penguasa terakhir. Akan dihantar bukan hanya dengan air mata. Silakan menangis. Tapi akan dihantar bukan hanya diiringi air mata, tetapi diiringi pengharapan dalam iman. Ibu kekasih nenek Milka, anak-anak, cucu dihantar dalam pengharapan bahwa tangan Tuhan yang kuat itu kuat menopang. Tidak seperti tangan saya yang lesu. Tidak seperti tangan manusia yang terbatas. Tidak seperti tangan orang tua kekasih kita, kasihnya terbatas kepada istri dan anak-anak. Tapi kasih Tuhan yang kuat itu, tangan Tuhan yang kuat menopang itu, anak-anak, istri, dan segenap keluarga percaya bahwa akan dihantar dalam peristirahatan yang terakhir, punya pengharapan bahwa Tuhan kuat menopang anak, cucu, istri yang ditinggalkan oleh orang tua kekasih. Selamat untuk kita sekalian, selamat siang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat-Nya akan hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya
dan letih lesu. Untuk Tuhan satu-satu hitunglah tangisnya yang kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Hitunglah berkat-Nya panjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitung